Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pembahasan mata kuliah metrologi atau pengukuran teknik. Jadi, di pertemuan kali ini, di materi kali ini, saya akan menjelaskan, memaparkan mengenai measurement atau pengukuran. Seperti itu. Apa sih itu? Gitu ya. Kita measurement yaitu mata kuliah pengukuran teknik atau metrologi. Dosen pengampunya saya Anisiti Nurrahayati. We kita bahas. So the introduction, measurement is finding a number that shows the size or amount of something. Di measurement kita pengukuran gitu ya, kita mencari nilai, mencari angka gitu ya, yang menunjukkan ukuran besar, kecilnya seperti itu ya, dari sesuatu baik itu barang atau barang kecil, barang besar, barang sedang seperti itu. Barang produk seperti itu ya, jadi measurement pengukuran. Uh, for for the first is we can measure length, so kita bisa mengukur panjang dari suatu benda misalnya, seperti itu. Length is how far from end to end, also called distance. Contohnya di sini we have piano. The length of this piano is about 1 meter. Jadi piano ini panjangnya adalah 1 meter seperti itu. Mengukur panjang, ya. Area, we can measure area. Area is the size of a surface. How much is inside the boundary of a flat two-dimensional object such as a triangle or circle. Jadi misalnya kita punya suatu produk, suatu barang, suatu benda di suatu area gitu ya. Areanya itu boleh triangle, circle, uh, and etc. Here, for the example, we have a cat. Here, Cathy, the cat is waiting patiently inside 1 square meter. Seperti itu. Jadi misalnya di sini, kucing ini menunggu dengan tenang, dengan santai, dengan nyaman. Seperti itu. Di area 1 meter persegi. Seperti itu. We can also measure a volume. Volume is the amount of three-dimensional space on an object occupies, also called capacity. Contoh, jadi kalau volume itu adalah di 3 dimensi space tempat gitu, area 3 dimensi yang di situ bisa kita bilang kapasitas seperti itu. This glass has exactly 1 liter of water in it, or slightly more than 2 pints. Jadi di sini ada satu gelas ini itu isinya adalah 1 liter air. Gitu. Also, we can measure mass or weight atau berat seperti itu. Mass or weight is how much matter something contains. This contohnya, for example, this bar of gold has a mass of 1 kilogram or slightly more than 2 pounds. Gitu. Jadi ini berat dari mas batangan atau berat badan seperti itu ya. Weight is heaviness, the downward force caused by gravity on an object. Seperti itu. We can also measure temperature, suhu badan, suhu ruangan seperti itu. Temperature is how hot or cold a thing is. Temperature is a measure using a thermometer, usually in the Celsius or Fahrenheit scale. Jadi kita bisa menggunakan termometer untuk mengukur temperatur. Itu satuannya adalah Celsius ataupun Fahrenheit. Contohnya seperti ini. Sini ada summer gitu ya. Summer itu di sekitar 35 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Kalau di skala Fahrenheit-nya adalah di angka 90 sampai 100 derajat Fahrenheit seperti itu. Itu adalah temperatur atau suhu untuk summer gitu ya. Seperti itu. We can also measure time. Time is the ongoing sequence of events taking place. We measure time using seconds, minutes, hours, days, weeks, months, and years. Seperti itu. Kita bisa mengukur waktu seperti itu. Nah, jadi satuannya waktu ini bisa detik, bisa menit, bisa jam, bisa hari, minggu, bulan, bahkan tahun.
System of measurement, there are two main system of measurement. The first is metric system, yaitu meters, kilogram, liter, etc. And we can use US standard units like feet, pounds, pin, and etc. Jadi ada dua sistem, ada metric system and ada US standard unit. Biasanya yang sering kita gunakan adalah yang metric system, yang meter, kilogram, seperti itu. Yang umum kita gunakan. So this is the history of measurement. Years ago, people come up with standard length measures, but they didn't all agree on one system. The imperial system, which used yard, feet, inch, etc. to measure length, was developed over hundreds of years in the UK. Then the French come up with the metric system in 60 and 70 pada tahun 1670 gitu. But developed in the 70 and 90, which soon spread throughout Europe and then most of the world, even the England itself in 90 and 65. The USA developed their own version of the imperial system used as standard units, but the metric system is also used in the USA, particularly in science. Jadi kalau di science itu memang kita biasanya menggunakan metric system. Yang tadi ya, meter, kilogram, seperti itu. Contoh di sini kita itu orang zaman dulu seperti itu. Tadi ini masuk tadi yang dikatakan history of measurement, yang the imperial system. Kita tuh biasanya mengukur sesuatu itu misalnya dengan 1 jengkal, 2 jengkal gitu ya. Dengan 1 lengan, gitu. 1 lengan ini sama dengan berapa, seperti itu. Arm span itu adalah lengan kan mulai dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri, seperti itu. Baru pace, langkah kaki gitu ya. Berapa langkah sih gitu misalnya jarak antara kamar mandi ke kamar gitu itu berapa langkah jaraknya, seperti itu. Atau foot span dengan panjang kaki, foot jadi panjang kaki gitu ya, sesuai panjang kaki. Bahkan sampai sekarang misalnya kita mau mengira-ngira panjang gitu, kita bisa pakai jengkal tuh, kita jengkalin gitu ya, 1, 2 jengkal, 3 jengkal. Tapi itu kan nanti di situ dia akan ada sedikit error, akan ada error gitu karena dia tidak pasti, seperti tidak banyak seperti itu. Tapi kalau kita misalnya menggunakan meteran, berarti misalnya kita mau mengukur meja gitu ya, kita bisa menggunakan jengkal nih, 1 jengkal nih berapa meja itu berapa sih panjangnya, berapa jengkal gitu ya, atau bisa menggunakan meteran seperti itu. Nah, so nanti saya akan kita akan bermain game seperti itu. Nah, di situ contohnya di kelas, misalnya kita akan mengukur nih, 1 jengkal tangan kita ini berapa sih panjangnya, seperti itu ya. Nanti kita akan bandingkan nih, misalnya kita akan mengukur meja. Kalau menggunakan jengkal ini berapa ya panjangnya, lalu kalau menggunakan meteran gitu berapa panjangnya, seperti itu. Lalu nanti dari situ bisa dilihat tuh errornya. Errornya adalah perbandingan. Misalnya errornya itu tidak boleh lebih dari misalnya 10% gitu ya. Jadi misalnya kalau menggunakan jengkal itu panjang meja itu 4,2 gitu. 4,2 maaf misalnya 50,2 cm. Misalnya seperti itu ya. Tapi misalnya menggunakan jengkal itu dapatnya 45 cm. Nah, itu berapa persen nih perbedaannya? Kalau dia lebih dari 10%, maka dia tidak akurat yang tadi menggunakan jengkal. Itu. Nah, itu nanti kita akan coba praktekkan dalam kelas. Seperti itu ya. Oke, okay. See you in the class and get ready for yourself for the games. Uh, we have I have some games, measurement games for my students. So you can know about measurement in detail. Let's go in the class. See you in the class and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.